saya sekarang ke Komisioner KPU Mas Wahyu. Mas Wahyu, tudingan bahwa KPU tidak fair, KPU curang, selalu ada dan akan selalu ada. Bagaimana meyakinkan publik, Mas, bahwa KPU bekerja sesuai dengan koridor, kredibel, dan juga amanah? Ya, terima kasih. Tentu tidak bijak ya kalau KPU menilai diri sendiri begitu. Tentu penilaian itu kita serahkan kepada masyarakat. Tetapi dapat kami jelaskan bahwa memang ada tahapan-tahapan di mana KPU terpaksa harus mengeluarkan energi yang tidak perlu, mubazir, untuk menjelaskan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah ada. Kita beberapa kali diserang berita hoax, yang itu langsung menyerang ulu hati independensi kami. Misalnya, yang tampak sekali adalah berita bohong terkait dengan 7 kontainer yang berisi surat suara yang sudah tercoblos pasangan capres-cawapres tertentu. Dan sudah tertangkap dalangnya. Ya. Kemudian itu tidak berhenti, muncul lagi berita hoax tentang server KPU yang sudah disetting. Tertangkap juga sudah. Ya, yang kebetulan dalam video itu kok mirip dengan hasil quick-nya Mas Burhan dan kawan-kawan gitu loh. Jadi tampaknya memang tidak bisa dipungkiri ada fenomena dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengganggu penyelenggara pemilu. Ini bukan berarti kami baper atau cengeng, tidak. Tetapi kami terus memutuskan mengambil langkah melaporkan kepada aparat yang berwenang, kepolisian, tidak hanya untuk menegakkan hukum, tetapi KPU bertindak demikian untuk melindungi masyarakat, khususnya pemilih, dari berita-berita bohong yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Itu tampaknya dari kajian-kajian sederhana yang kami lakukan, itu cukup menggerus kepercayaan publik terhadap KPU. Beberapa lembaga survei merilis hasilnya, ternyata sebagian kecil masyarakat dari ukuran persentase itu percaya dengan berita hoax itu. Tetapi persentase yang kecil itu kalau kemudian dikonversi dengan jumlah orang itu menjadi jutaan. Ini kami terpaksa harus mengeluarkan energi yang tidak perlu untuk menyelesaikan. Padahal kami harus bekerja keras untuk melayani masyarakat menggunakan hak pilihnya. Dan isu-isu lain KPU tidak netral, KPU curang, KPU berpihak kepada petahana misalnya. Itu kan isu-isu yang terus-menerus digulirkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Saya menceritakan misalnya selalu saja ditanyakan isu tentang cuti petahana dalam berkampanye. Kami menjelaskan bahwa KPU semata-mata melaksanakan aturan perundang-undangan. Bahwa berbeda ketentuan cuti petahana presiden dengan petahana pilkada. Lah sebagian orang menggunakan analogi sama antara petahana pilkada dengan petahana capres-cawapres. Ini sesuatu yang berbeda. Baik. Terima kasih Mas Wahyu. Baik, ini menyambung pada tadi adalah evaluasi ataupun mungkin ada isu-isu negatif yang memang menyerang KPU, tapi juga ada masukan ataupun pertanyaan tadi dari Prof. Komar terhadap parpol juga mengenai akuntabilitas parpol, karena parpol ini adalah sebagai nantinya akan membuat kebijakan di parlemen terutama seperti itu. Kang Aceh. Ya memang saya kira perlu setiap demokrasi itu kan sebetulnya adalah trial and error ya. Selalu ada upaya untuk terus memperbaiki. Tidak ada sistem yang sempurna, tetapi demokrasi sendiri menyediakan ruang di mana proses memperbaiki dan dialektika itu harus terjadi. Nah, kita baru pertama kali melaksanakan pemilu serentak ya dengan Pilpres dan Pileg. Ini kan perlu dikaji juga oleh kita apakah efektivitas dari pemilu serentak ini betul-betul memiliki semangat yang kuat untuk misalnya mendekatkan konstituensi dalam konteks eksekutif di satu sisi dan ranah legislatif di sisi yang lain. Karena kita tahu bahwa misalnya ya saya mendapat, tapi saya mohon untuk dikoreksi sama Mas Burhan. Misalnya angka partisipasi untuk Pilpres
itu hampir mendekati 80%. Sementara angka partisipasi untuk pileg itu misalnya 68 sampai 70%. Berarti kan ada gap. Ada satu ada satu pemahaman di dalam masyarakat. Bisa jadi antusiasme itu disebabkan karena riuh rendahnya demokrasi kita lebih terkonsentrasi dan fokus kepada pilpres. Sementara pileg dianggap bahwa ini tidak sesuatu menjadi lebih utama. Oleh karena itu, padahal ini juga penting menyangkut dengan sistem ketenagaraan kita. Oke, nanti kita akan bahas sedikit terkait dengan evaluasi hasil pilpres dan juga pileg yang digabung menjadi satu. Namun kami akan jeda terlebih dahulu, kami akan membahasnya usai jeda. Ya, kembali bergabung bersama kami dalam Reaction Talk Spesial Indonesia 1. Kita ke Romo terlebih dahulu. Romo, ini kemudian pemungutan suara sudah selesai dilakukan. Prosesnya sekarang sedang ada di KPU, rekapitulasi penghitungan suara. Tapi bagi para elit partai politik, bagi para rakyat Indonesia, apa yang harus dilakukan di masa ini bersabar menunggu hasil pemungutan suara resmi dari KPU? Yang pertama ya kita hargai mekanisme demokrasi ya. Artinya rakyat itu kan dari hasil-hasil survei sebenarnya kan cukup mayoritas percaya dengan kredibilitas KPU ya. Yang independen, yang bisa dipercaya. Ya elit politik juga mengikuti juga. Artinya ya bersabarlah menunggu sampai hitungan manual itu bisa dibuktikan siapa pemenangnya yang sah. Artinya dalam situasi macam ini hanya yang bisa dilakukan adalah kita mempercayakan semua proses itu kepada KPU dan kan zaman sekarang ini orang sulit kok curang. Apalagi dengan menggunakan teknologi, apapun bisa dipoto kok. Kalau curang itu akan ketahuan kok. Dan itu juga akan merusak kredibilitas lembaganya itu sendiri. Saya rasa orang-orang KPU punya tanggung jawab moral dan dia tidak akan menyia-nyiakan tanggung jawab itu. Dan bagi mereka itu sebuah martabat yang besar. Saya enggak terlalu saya percaya betul independensi KPU akan bisa menyelesaikan persoalannya. Yang persoalan bagi saya gini, oke lah power sharing itu penting. Tapi power sharing itu jangan berarti tidak profesional. Yang berarti gini, jangan ketua-ketua menyodorkan orang yang tidak tepat. Itu akhirnya mengganggu sistem pemerintahan. Maka presiden harus mendapat pilihan calon-calon yang terbaik minimal dalam bentuk menteri ya misalnya 10 orang yang terbaik. Dan presiden yang menentukan, bukan partai yang menyodorkan. Itu namanya power sharing yang sebenarnya. Jangan power sharing hanya demi yang namanya supaya itu membangun rekonsiliasi. Tetapi yang disodorkan orang-orang yang tidak punya kemampuan. Maka menurut Weber itu mengatakan orang itu ditempatkan sesuai dengan fungsinya dan kemampuannya. Lah makanya di sini partai politik ayo berlomba-lomba tempatkan kader-kader yang terbaik. Tapi juga power sharing harus juga memberikan tempat yang terbaik untuk orang-orang independen yang tidak masuk dalam partai politik itu. Itulah yang namanya membangun keadapan politik. Jadi politik yang mulai keadapan itu, kalau politik itu mampu membangun sebuah sistem pemerintahan yang akuntabel, profesional, dan transparan. Baik. Mbak Yeni, masih percaya nggak dengan KPU, Mbak? Masih percaya dengan KPU? Sangat percaya. Sangat percaya dan harus kita bantu. Perkara masih ada kekurangan di sana sini itu sangat wajar menurut saya. Tapi proporsinya kita harus lihat bahwa proporsi kekurangannya tidak masif ya. Jadi kalau ada kecurangan ya bisa dibawa ada mekanisme penyelesaiannya. Tadi Pak Wahyu bilang dari 830.000 TPS 2.000 yang diindikasikan ada sedikit kekurangan dan juga masalah. Betul. Dan selain KPU, menurut saya yang harus kita apresiasi itu TNI dan Polri. Ya, karena kita melihat bahwa TNI dan Polri sangat kompak dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Dan ini jangan dilihat sebagai sebuah hal kecil, karena ini menunjukkan bahwa reformasi di tubuh Polri dan TNI itu sudah on track. Ya. Kembali bahwa walaupun mungkin masih ada kekurangan-kekurangan, belum ideal sekali, tapi tetap bahwa mereka sudah berada di jalur yang benar. Itu yang kedua. Nah, ketiga yang ingin saya catat, kita semua harus berhati-hati terhadap siapa, terhadap penunggang gelap proses politik yang sedang terjadi pada saat ini. Ada pihak-pihak yang memang menginginkan chaos terjadi di Indonesia. Dan ketika chaos terjadi, maka mungkin mereka ingin mengambil alih kekuasaan, ingin berkuasa dengan cara-cara yang tidak demokratis. Ini yang harus kita waspadai justru. Baik. Nah, maaf.
Nah, ini makanya kedewasaan rakyat, kedewasaan para elit politik menjadi sangat penting. Untuk itu ke depan sambil menunggu hasil KPU resmi diumumkan, mari kita saling memperbanyak silaturahmi. Antara elit saling berkunjung, antara masyarakat juga saling ngopi-ngopi, saling bareng-bareng sarapan nasi uduk. Kembali ke normal ya Mbak. Kembali ke kehidupan normal. Pilpres, pileg hanya 5 tahunan. Tetapi persahabatan, persaudaraan ini tidak akan lekang oleh waktu. Oke. Prof. Komar, saran dari Prof. Komar seperti apa? Sejak reformasi itu ya, itu bagi saya ada 3 yang sangat mengesankan ya, yang kita rayakan. Satu pembatasan masa jabatan presiden. Nah ini bagi saya monumental sekali. Artinya kalau kita tidak seneng, ya tunggu 5 tahun lagi, toh nggak akan selamanya, gitu kan. Nah, ini bagi saya prestasi luar biasa. Yang kedua kebebasan berpendapat dan berserikat. Ini prestasi reformasi 3 itu. Jadi kalau toh sekarang ini orang bebas berpendapat, tambah lagi dalam medsos, berserikat. Itu memang konsekuensi dari sebuah pilihan kita. Yang Saudara Burhan biasa mengatakan demokrasi is noisy, demokrasi is restless. Ya itulah demokrasi. Dan lama-lama kemudian ini mengendap, kita menjadi lebih kualitatif. Sekarang ini yang faktor emosi kan menonjol, tidak apa-apa. Ini sebuah proses. Oke. Nah jadi ini saya senang, saya santai aja mau lihat perilaku, tindakan orang macam-macam, asal tidak maksa orang lain, tidak mengganggu, itu malah jadi tontonan bagi saya sih, keanehan itu. Ini ke Mas Burhan. Mas Burhan, kalau misalnya tadi kita sudah membahas begitu banyak soal quick count, kita membahas soal reaksi orang, tokoh-tokoh agama kita mengatakan ya sudah ada klaim-klaim, biarkan saja, namanya juga demokrasi. Ada yang misalnya tidak terima dengan quick count, ya biarkan saja, itu demokrasi. Tapi apa yang ingin Anda sampaikan terakhir untuk Anda Mas Burhan terkait dengan proses yang kita sudah lalui bersama dan juga hasil quick count yang kita lihat dan juga nanti sambil menunggu hasil KPU. Ya, pada ujungnya klaim tersebut akan bertemu dengan waktu. KPU pasti punya jadwal 22 Mei harus mengambil keputusan penghitungan secara manual dan secara hukum itulah yang menjadi acuan keputusan siapa yang menang. Nah nanti kalau misalnya ada ketidakpuasan naik ke MK. Nah MK keputusannya final and binding. Ya. Jadi pada ujungnya ada keputusan. Jadi demokrasi itu memaksa kita untuk tidak menang-menangan. Demokrasi memberi satu prosedur dan mekanisme di mana siapapun itu bisa menang, bisa kalah, tetapi kalau kalah ada waktu seperti yang Prof. Komar tadi untuk menantang di 5 tahun yang akan datang. Jadi itulah demokrasi, tidak sempurna, tetapi inilah sistem yang terbaik untuk memfasilitasi sedemikian banyak kepentingan yang berbeda. Oke, baik. Kita ke Kang Maman. Kang Maman, artinya dari parpol sendiri bagaimana tanggung jawab untuk kemudian sama-sama merangkul para elit partai, baik yang sama kubunya ataupun di luar kubu, dan juga merangkul para pendukungnya untuk kembali kondusif dan kembali pada aktivitas normalnya, saling bersahabat, saling ngopi bersama, seperti itu? Iya, PKB lahir dari Nahdlatul Ulama. Tentu prinsip-prinsip politik kami adalah prinsip tasyaruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Bahwa politik harus dipakai untuk merebut kekuasaan, tapi bukan kekuasaan yang mengintimidasi, kekuasaan yang menakut-nakuti, kekuasaan yang membuat orang pesimis, tapi kekuasaan yang merangkul, kekuasaan yang memberikan kesejahteraan kepada umat, kepada rakyat. Nah inilah sebenarnya yang dilakukan terus oleh partai-partai politik, terutama PKB, bahwa setelah kita pesta demokrasi, maka yang kita lakukan adalah bagaimana caranya kita mewujudkan janji-janji ke masyarakat, termasuk apa yang diharapkan oleh Prof. Komar, bahwa partai sendiri akan menjadi partai yang akuntabel, transparan, dan menjadi partai modern yang terbuka, inklusif. Kita tunggu momen itu juga untuk partai dari Kang Aceh, Golkar, partai Mbak Oki, Nasdem, dan juga Demokrat, dan juga partai-partai yang lain yang nantinya akan lolos ke Senayan. Terima kasih teman-teman, mohon maaf waktu kita habis sampai dengan malam hari ini. Tapi yang penting adalah setelah pemungutan suara ini hasil quick count dirilis, kita semua harus bersabar menunggu hasil penghitungan suara di KPU dan juga sama-sama menahan diri dan kembali bersahabat ya Rory ya. Betul, sama-sama menahan diri kalau misalnya sudah menyerahkan ke KPU ya konsekuen dan juga konsisten untuk menyerahkannya kepada KPU. Dan berbanyak mendengar musik. Nah, kita akan kabulkan keinginan dari Mas Burhan. Kita kabulkan keinginannya sambil kita undur diri, saya Rory Asyari. Dan saya Fitri Megan.